Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga diberikan kenikmatan sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nasruddin selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar usul fiqh. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai qaul sahabi dan memperkenalkan diri. Nama Rina Puspitasari dengan NIM 202111322 dari kelas 2I Hukum Ekonomi Syariah. Yang pertama, pengertian qaul sahabi. Secara istilah, yang dimaksud dengan qaul adalah pandangan atau atas suatu pendapat atas suatu hukum fiqh. Secara bahasa atau etimologi, qaul sahabi terdiri dari dua kata, yaitu qaul dan sahabi. Qaul dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan, dan pendapat, sedangkan sahabi berasal dari kata suhab yang berarti pertemanan dan persahabatan. Jadi, yang dimaksud dengan qaul sahabi di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua yaitu macam-macam qaul sahabi. Menurut pandangan Abi Zahra, fatwa sahabat bisa terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita Rasulullah, tetapi ia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa yang diberitakan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Yang ketiga, sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikannya hanya sahabat sendiri. Yang ketiga yaitu kedudukan qaul sahabi. 1. Pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Pendapat ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin karena yang dikatakannya tidak boleh berasal dari Nabi. Yang kedua, pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat ini menjadi hujah bagi kaum muslimin karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. Yang ketiga, pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Pendapat sahabat inilah diperselisihkan kehujahatannya di kalangan ulama. Yang keempat, kehujahan qaul sahabi. 1. Fatwa sahabat yang bukan berasal dari hasil ijtihadnya sehingga tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara', baik pendapat itu berupa syara' maupun ketetapan hukum. Yang kedua, fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka yang dikenal dengan ijma' sahabat. Fatwa ini merupakan hujah dan mengikuti bagi generasi sesudahnya. Yang ketiga, fatwa sahabat secara individu tidak mengikat sahabat lain. Oleh sebab itu, tidak jarang para mujtahid di kalangan sahabat berbeda pendapat dalam suatu mujadalah. Yang keempat, fatwa sahabat secara individu yang berasal dari hasil ijtihadnya dan tidak terdapat kesepakatan sahabat tentangnya. Dan yang kelima yaitu contoh fatwa sahabat. 1. Fatwa Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan wanita adalah 2 tahun melalui ungkapannya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Yang kedua, fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang minimal haid wanita yaitu 3 hari. Yang ketiga, fatwa Umar bin Khattab tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa iddah harus dipisahkan dan diharamkan baginya untuk menikahi wanita tersebut untuk selamanya. Kesimpulan,
Qaul sahabi adalah pendapat para sahabat tentang kasus hukum yang belum ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Terdapat beberapa macam qaul sahabi, yaitu perkataan sahabat yang didengar dari Rasulullah, perkataan sahabat yang didengarnya dari sahabat lain, dan perkataan sahabat dari hasil ijtihadnya sendiri. Dan terdapat juga kedudukan qaul sahabi, diantaranya yaitu: 1. Pendapat sahabat yang berasal dari Nabi menjadi hujah. 2. Pendapat sahabat yang disepakati oleh lingkungannya. 3. Pendapat sahabat dari hasil ijtihadnya, masih terdapat perbedaan tentang kedudukannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.